Pacaran sesama anak kedokteran enak gak sih? Kalau FK kerjaan udah pasti terjamin gak sih? Bener gak pasangan yang profesinya dokter banyak peluang buat selingkuh? Out of topic gak apa-apa bang. Peraturan apa aja kalau misal mau deket sama Casey? Hi guys, welcome back to another episode of Give It Up. Oke, jadi pada hari ini gue ada mengundang seorang dokter yang mungkin kalian tahu bukan sebagai dokter doang. Dia juga punya banyak interest lain. Contohnya dia Twitter Giant ya. Emang gue gak nyadar Twitter Giant? Enggak ya? Enggak. Oh gak nyadar? Enggak. Dia tuh juga suka cosplay. Yang di sini itu loh, yang di sini ada. Jadi kan gue ada buka Google Forms kan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyakan mengenai kuliah seputar fakultas kedokteran. Thank you banget buat yang udah kasih submisi kalian. Gue gak nyangka dapat segini banyak. Terima kasih banyak semuanya, ada bantuan IC juga. Jadi di kertas sebelah sini sudah saya print pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih dari list di sini. Jadi gue bakal membagi menjadi 4 kategori. Kategori 1 undergrad, pertanyaan sebelum lulus. Postgrad, pertanyaan setelah lulus. Medical questions, pertanyaan soal kesehatan. Dan keempat quick round yang jawabannya yes or no gitu-gitu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja gue mulai pertanyaan pertama. Kakak pas belajar mau masuk jurusan FK berapa jam per hari? Dan apa yang kakak asah pas mau masuk FK? Awalnya kan milih-milih dulu ya, kayak kita mau kuliah di mana, ada targetnya gitu. Dulu sih pengen banget masuk UGM, memang mau masuk UGM. Tapi orang tua itu suruhnya sih UI, cuman aku kayak, aku pengennya di Jogja gitu, karena SMA-nya di Jogja juga. Oke, gue baru tahu. Oke, terus? Karena teman-temannya Jogja juga, jadi mereka emang mau UGM juga rata-rata, walaupun bukan FK ya. Dan UGM itu juga termasuk di top 3 university kedokteran atau kedokteran in general? Di Indonesia. Oh. Di Indonesia. Gue gak tau, gue anak finance soalnya. Iya, ini UI, UGM, UNER itu top 3. Gonta-ganti biasanya. Anjay. Nyokap gue dan bokap gue dulu suruh gue menjadi dokter. Makanya gue udah 2 kali ngundang dokter dan bakal ada lagi ke depannya. Biar walaupun gelarnya bukan kedokteran, yang penting otaknya bisa dapat ilmunya dikit-dikit ya. Oke. Betul. Jadi ada gambaran ya. Yang masih pertama itu, belajarnya berapa jam per hari? Dan apa yang kakak asah? Itu sebenarnya nggak saklek berapa jam gitu. Cuman emang kan ada target. Tadi kan udah mikirin nih targetnya mau mana. Mau di UGM gitu. Otomatis saingannya banyak. Yang mau masuk kan banyak. Terus juga otomatis kalau yang masuk banyak, yang lebih pintar juga lebih banyak dong. Jadi di situ mikir tujuannya mau top 3. Harus belajar lebih keras. Jadi itu gue udah belajar mulai dari tahun kedua SMA. SMA ngambil IPA IPS? IPA. Kayak ini pertanyaan follow up dari gue sendiri ya. Kalau IPS bisa nggak sih jadi kedokteran masuk gitu? Bisa ya. Kalau tahun gue dulu ada lintas jurusan, tapi memang harus catch up-nya emang lebih lagi ya? Lebih lagi, soalnya kan memang belajar IPA-nya kan kurang ya. Cuman kalau bisa apa enggak harusnya bisa sih. Tapi yang sekarang sistemnya nggak tahu sih. Cuman zaman dulu masih ada kok yang dari IPS. Kalau untuk ngomongin nilai, itu biasanya kan kimia, biologi, sama fisika. Ada minimalnya nggak kalau buat UGM? Kalau SNM, dulu kan SNMPTN itu dia nggak ada batasan harus tinggi berapa. Iya sih tinggi, cuman dia memang harus ada grafiknya tuh naik terus. Jadi misalnya tahun pertama nilainya itu 80 gitu ya. Nanti tahun kedua dia jadi 82. Berarti kalau ada yang dari 60 jadi 90 gitu keren dong grafiknya? Keren sih, cuman ya nanti kan ada faktor pendukung misalnya kayak sertifikat, terus dia prestasinya apa aja gitu. Oh ya balik lagi tadi berapa jam sehari itu nggak ada patokannya. Cuman emang di tahun kedua kan udah mulai belajar ya, mulai masuk semester 2 ikut bimbel. Waktu itu bimbel persiapan buat masuk FK. Oke. Internasional UGM. Karena kalau misalnya mau SNM itu agak impossible karena sekolah gue swasta, sekolah baru, jadi kayak chance keterima di SNM tuh lebih rendah lah dibanding sekolah-sekolah lain. Sorry banget, gue nggak tahu apa itu SNM. Di otak gue sex and money. SNM tuh yang jalur rapor. Oh, jalur rapor. Oke, gitu dong. Bahasanya gue mengerti. SNMPTN. Jadi di situ kan gue mikirnya internasional aja deh, coba internasional gitu. SBM juga nggak coba UGM, cobanya universitas lain gitu. Karena gue juga waktu itu cukup agak sedikit pesimis sih orangnya ya. Takutnya kayak SBM kan yang ikut banyak. Jadi gue pilih universitas negeri lain yang chance gue keterima gede. Tapi dapat UGM. Tapi UGM dapat. Nah, kenapa? Karena ya itu udah dari kelas 11
mulai belajar, soalnya udah tahu nih soalnya gimana gitu, dapat gambaran lah apa yang harus dipelajarin. Swasta juga gue waktu itu udah daftar. Gue udah keterima di salah satu universitas di Jogja juga. Gue pengen sebutin nggak apa sih biar keren aja gitu. UMY. UMY. Tapi ditolak sama dia. Hah? Ditolak loh. Kan buat UGM. Oh iya betul. I'm in danger. Kan tadi tujuannya mau masuk UGM. Jual mahal nih. Iya. Tapi gue ketolak loh swasta waktu itu. Swasta UII gue ketolak. Karena ujiannya waktu itu ada ujian agama kan. Enggak, waktu itu soalnya tuh gini, dia tuh kayak ayat-ayat Al-Quran gitu, artinya apa gitu. Terus gue sama ngerjain sebentar ya. Gak mikir lama kayak, yang ada Allahnya mana nih? Ngasal banget gue ngisinya, gue gak ngerti kan. Jadi kalau misalnya mau masuk universitas swasta atau universitas manapun deh, research dulu kira-kira ujiannya apa aja. Kalau misalnya ada dia translate buat kayak ayat-ayat atau misalnya ya tergantung requirement-nya tuh dipelajarin dulu kalau bisa ya. Oke. Nah pas udah kelar UN, kan udah kelar di UN kita nggak perlu belajar buat UN dong. Kita belajarnya buat SBM, buat ujian mandiri gitu. Nah itu gue ikut bimbel karantina, jadi nginep di sana, kelasnya juga di sana selama kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Nah itu benar-benar dari pagi sampai malam belajar terus. Nanti istirahat kan, malam belajar lagi, belajar mandiri. Mulai sih kayak gue sadar, oh ternyata gue nggak sebego itu gitu. Gue waktu itu dapat kayak rankingnya, ranking 1, ranking 2 gitu di satu bimbel itu. Terus masuk kelasnya yang kelas A gitu, yang kelas top gitu. Lumayan loh kalau misalnya masuk kayak bimbel atau ikut tryout gitu, jadi tahu kan kayak kemampuan kita udah sampai mana. Gila men, lengkap sekali jawabannya. Oke, next lanjut ke question nomor 2. Hal apa yang paling lo suka dan enggak suka dari FK? Dari yang paling lo suka dulu. Yang paling gue suka pelajarannya ya. Sebenarnya pelajaran enggak ya, karena ya ini FK gitu. Maksudnya yang kedokteran yang I was passionate about kan. Passionate kayak apa? Apalagi kayak misalnya belajar anatomi yang kita awalnya nggak tahu nih isi tubuh kita apa aja nih. Jadi tahu, bahkan ada kadaver yang kita bisa cek sendiri isinya apa. Tapi yang nggak enaknya kadang ya itu sih capek. Ada orang mikir kayak anak FK tuh sibuk mulu gitu. Sebenarnya sih enggak, cuman itu tergantung lagi balik ke orangnya. Suka atau enggak? Nah, suka apa enggak atau dia manage waktunya oke apa enggak. Ada yang tipe dia belajar, dia ikut kuliah, dia perhatiin bener-bener, dia inget, atau dia setelah dia kuliah dia ulang lagi, terus dia inget, itu nggak apa-apa. Kayak dia masih bisa punya waktu buat main-main. Tapi kalau gue tipenya yang harus ulang-ulang terus. Jadi kayak udah kuliah malam harus baca lagi, atau misalnya weekend harusnya buat main-main, gue buat belajar karena gue lupa pasti. Pertanyaan ketiga, katanya kalau di UGM yang Chinese, kalau mau lanjut residen susah ya kak? Katanya ada kuotanya bahkan. Penasaran juga nih gue nih. Gue sebenarnya kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Tapi harusnya sih selama gue koas ada sih yang Chinese, ada banyak juga karena anak UGM juga banyak yang Chinese juga ya. Yang residen sih harusnya sih nggak begitu pengaruh ya. Karena itu kan nanti berdasarkan requirement-nya, dapat surat rekomendasi apa enggak, terus dia ujiannya bisa apa enggak, interviewnya lulus apa enggak. Harusnya sih nggak pengaruh ya, karena kayak harusnya di era yang begini nggak ada yang begitu-gitu. Gue mau nanya juga nih soal rasio Tionghoa sama non Tionghoa, itu berapa persen kira-kira? Nggak sedikit itu, maksudnya nggak sesedikit itu, 1/4. Oh, lumayan ya. Mungkin ya. Pasti kayak di tiap departemen ada. Jadi buat yang nanya, soalnya yang nanya agak banyak ya untuk pertanyaan ini soal Tionghoa-Tionghoaan, jadi sudah terjawab. Hal apa yang paling lo sesali saat udah di tengah-tengah kuliah FK terus banyak banget emotnya? Paling sering tuh karena, aduh belajarnya kurang, nanti nangis-nangis. Gue tuh ada ritual nih, tiap gue ujian, terus gue merasa kurang, gue pasti pulang ke kosan, terus gue nangis. Gue pasti telepon orang tua gue. Tadi gitu, pasti kayak gitu. Tapi ntar kayak tiba-tiba lulus gitu, tiba-tiba bagus. Tapi ada ritual kalau gue ngerasa gue nggak bisa, gue pasti nangis. Gue kayak gue gagal sebagai anak di dunia ini. Sepertinya gue punya teman kayak lu pas di kuliah deh. Dulu gue punya temen yang kayak gitu laganya, nggak bisa gitu, dan gue ngerasa gue bisa kan. Pas hasilnya keluar, ya kalian tahu sendirilah. Tahu-tahu yang nangis itu tuh dapat 95 gitu. Tapi yang paling gue yang beneran nangis banget itu ada namanya osteocompre. Jadi kayak ujian praktek gitulah. Jadi dia ada berapa
stase. Jadi ntar lu masuk ke ruangannya, nanti lu jadi dokter di situ, terus ada pasiennya simulasi gitu kan. Kalau misalnya ada tindakan, lu lakukan tindakan gitu. Itu ada banyak stasenya, pindah-pindah, bener-bener kayak menegangkan banget. Lu nunggu di depan pintu, terus nanti ada suara bel, lu masuk ke ruangan, nanti ada batas waktunya, misalnya 15 menit, bunyi lagi bel, pindah lagi ruangan, sampai kelar. Osteocompre gue yang terakhir, penentuan gue lulus apa enggak di batch itu, masuk ke koas. Gue ngerasa gue gagal banget di situ. Gue pulang bener-bener kayak nangis ekstra ya? Brutal, nangis brutal. Galau brutal. Galau brutal, gabrut. Gue nggak mau keluar kamar sampai temen gue tuh ngajakin, udah yuk makan yuk, kita makan yuk. Tapi dia juga sedih gitu. Kita semua sedih kayak. Gue bahkan udah telepon orang tua gue kayak, maaf gue pasti gagal di batch ini. Gue pasti remet nambah UKT lagi, perpanjang semester. Gue bener-bener kayak nangis parah. Terus suatu hari ada pengumuman kayak muncul suatu nilai nih di website. Gue menebak lu paling tinggi. Enggak. Oh enggak. Ada satu nilai nih. A gitu kan. Anjay. A seperti enggak, inisial lu. Semuanya rata-rata. Semuanya ternyata. Okay. Banyak A. Seangkatan itu pada bingung, ini nilai apa ya gitu. Ternyata itu nilai osteocompre. Anjay. Gue pengen taruh sound efek tepuk tangan di sini. Nah ini juga, ini menarik nih pertanyaan ini menurut gue nih. Pacaran sesama anak kedokteran enak gak sih? Sesama berarti sama-sama kedokteran ya? Enak aja. Kenapa enak? Karena jadinya tahu kan, maksudnya kalau misalnya sibuk, lebih memaklumi gitu kan. Sibuknya ngerti ya, ngapain aja gitu. Ngapain aja, misalnya kalaupun mau curhat kan, misalnya habis kerja, habis koas gitu, habis aduh ujian anatomiku gini-gini jelek, bla 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 bla. Nanti dia pasti paham kayak, oh ya emang susah gitu. Pasti kayak nge-reassure-nya tuh lebih pas gitu, lebih ngena. Apakah anak jurusan lain kalau pacaran sama anak kedokteran bakal menemukan kesulitan? Akar permasalahannya kan dari waktu sih. Waktu? Kalau kedokteran biasanya mereka prioritasin pelajarannya. Dan waktu buat jalan-jalannya kan lebih dikit ya. Iya. Tapi tergantung, kalau misalnya dia tipe yang belajarnya nggak lama, atau dia yang time managementnya bagus banget, itu biasanya bisa-bisa aja jalan. Tapi kalau misalnya yang average, kita rata-rata kebanyakan habisin waktunya buat belajar sih. Tergantung orangnya juga, balik lagi. Cuman ya kebanyakan emang jadi nggak lanjut karena waktunya kurang. Tips dan trik, sok sibuk juga. dia baru bisa jalan misalnya anak kedokterannya. Aku udah mau bisa nih jalan. Aduh sorry banget kalau lagi sibuk gitu. Udah kosong nih waktunya, terus kayak balas, sorry gue lagi sibuk. Sorry banget nih gue lagi. Jadi berantem nggak sih? Tapi masa berantem kan harus saling mengerti. Oh bener. Dong. Kan materinya sebanyak itu. Kalau misal udah di tahun ketiga, apakah masih ingat materi tahun pertama? Terus kalau nggak ingat, coba baca ulang, banyak banget dong. Kebanyakan kita udah pada lupa. Kita udah pada lupa kebanyakan, tapi manusiawi, kan yang namanya kuliah, gue yakin mayoritas kita semua nggak inget semua literally semua materi kuliah kan. Jadi emang jadi dokter itu belajar terus. Dan ilmu pun berkembang. Kayak misalnya yang lu udah pelajarin di tahun pertama belum tentu masih valid di tahun itu. Sama finance beda sih. Soalnya rumus kan mutlak ya. Oh iya benar. Jadi kayak gitu-gitu aja terus. Tapi ya kalau anatomi ya nggak berubah sih. Iya dong. Masa 5 tahun lagi manusia tiba-tiba ada sayap gitu kan. Keren sih. Tanemin gue dong kalau mau, pengen terbang gue anjir. Oke, next question. Ada nggak di kedokteran itu sebenarnya dia anaknya, bukan kata-kata gue ya, bodoh, tanda kurung, nggak pintar layaknya kapasitas atau standar pintar di kedokteran, tapi karena uang orang tuanya banyak, makanya dia bisa masuk sekolah kedokteran, khususnya di swasta atau jalur mandiri. Nanti gimana dia mau ngobatin pasien kalau ada case kayak gitu? Sebenarnya nggak ada yang bodoh ya. Paling ya malas, atau kita cuman punya kapasitas yang limited gitu. Kuncinya jadi anak kedokteran itu bukan pintar, tapi lebih kerajin dan mau belajar. Misalnya lu bodoh nih, kayak nggak tahu apa-apa. Sebenarnya kita semua masuk FK tuh benar nggak tahu apa-apa. Pelajarannya yang kita pelajarin sama FK itu dikit banget, yang sama kayak SMA dikit banget, kayak mungkin sel yang paling sama. Iya. Tapi sisanya tuh kebanyakan hal yang baru. Tapi kalau misalnya nggak mau belajar, nggak mau catch up sama teman-teman yang lain, ya nanti ke depannya bakal susah ngurus pasien. Apalagi kalau misalnya kerja tinggal lu doang nih dokternya, terus mau ngapain? Nggak bisa nanya. Spesialis apa yang sepi peminat? Sebenarnya semua tuh banyak ya peminatnya. Soalnya dokter spesialis tuh nggak banyak. Yang mau masuk banyak, tapi sekolahnya terbatas, kebanyakan di negeri. Swasta hanya beberapa. Saranku kalau misalnya mau ngambil spesialis, cari mana yang cocok
atau yang mana suka yang ya. dibutuhkan. Ya nanti ke depan bakal tahu sendiri sih. Lu berencana mau jadi spesialis apaan? Gue pengen banget jadi dokter bedah plastik. Itu menurut lu pasarnya di Indo oke nggak? Oke aja sih so far. Untuk segmen berikutnya, post grad setelah lulus. Pertanyaan pertama, kalau FK kerjaan udah pasti terjamin nggak sih? Ini juga penasaran nih gue nih. Jawabannya enggak. Tapi mau jadi dokter pasti lu pasti jadi dokter gitu. Iya. Cuman dapat kerja apa enggak sama sih kayak pekerjaan lain kita tetap harus apply, harus tetap interview, cari-cari rumah sakit yang yang lagi open recruitment. Ini semacam teori gue sih, cuman kan tiap tahun tuh pasti ada batch anak lulus dari kedokteran kan. Sedangkan setiap tahun itu jumlah rumah sakit tidak bertambah. Jumlah klinik-klinik pun juga tidak bertambah. Maksudnya nggak sampai tiap tahun ada yang baru gitu kan di daerah kalian. Correct me if I'm wrong, orang baru lulus kuliah kan mungkin lebih susah mencari pekerjaan karena nggak ada pengalaman. Apakah benar jadi susah cari di daerah mereka sendiri dan akhirnya mencari daerah-daerah lain? Makanya misalnya banyak orang dari Jakarta kuliahnya tapi bisa dilemparnya keluar kota kemana-kemana gitu. Bisa. Karena persebaran dokter kan nggak merata kan di Indonesia. Iya. Kebanyakan kalau misalnya di daerah dia nggak dapat, dia bisa ke daerah lain boleh gitu. Kebanyakan orang-orang banyak yang nggak mau di daerahnya sendiri kadang ya. Kenapa? Jadi dia mau kerja cari pengalaman di tempat lain, di daerah lain. Banyak Asik yang ya? kayak gitu asik. Kuliah FK cepet gak balik modalnya? Terus ada follow up question. FK itu kepanjangan dari fakultas kemahalan gak sih? Dari pertanyaan yang di sini itu banyak banget yang nanya soal harga, soal apakah mahal, soal, apakah ini fakultas khusus orang kaya gitu-gitu kan? Enggak loh, apalagi di negeri. Jadi di UGM itu kita ada UKT, uang semesternya gitu, dan itu disesuaikan golongannya, tergantung pendapatan orang tua berapa. Jadi misalnya ada golongan yang bayar UKT tiap semester 500.000 ada, sampai paling mahal ada 20 jutaan. Buset, kurikulumnya sama gitu? Sama. Lah, Tapi mending pura-pura miskin dong. Iya, Beda gitu banget, dong. beda banget men. Kasih ke teman-teman yang lain dong. Oh jadi ada kota-kotanya. Buat teman-teman yang lain aja, kita kan subsidi silang gitu. Oh subsidi silang. Iya. Oh maaf banget nih ya, tapi 500.000 ke 20 juta tuh sangat-sangat berbeda sih. Ya tapi kan tergantung pendapatan orang tua. Iya sih. Kalau misalnya orang tua pendapatan 500.000 per semester susah oke, kan? paham. Menarik nih nextnya nih. Spesialis yang gajinya terbesar. Kebanyakan bedah sih, tapi gue juga nggak tahu pastinya. Kalau misalnya ada yang tahu paling tinggi berapa exactnya, mungkin bisa bantu jawab karena gue juga nggak begitu tahu. Bedah kodok nggak kemasuk dong. Udah tahu jawabannya boleh loh. Silahkan ramaikan di bawah. Apa kita harus sengaja ngomong salah biar di bawah diramein ya? Next question. Apa nih? Bener nggak pasangan yang profesinya dokter banyak peluang buat selingkuh? Sebelum lu jawab, gue pengen jawab dulu. Apa nih? Bro, lo kalau pengen selingkuh, lo mau dimanapun, profesi apapun, gampang. Gak usah dokter. Tapi mungkin emang stigmanya dokter kan lebih banyak di luar rumah. Misalnya residensi, bertemu oleh banyak coworker dan bermalam di sana. Jadi mungkin gue mengerti kenapa seperti itu pertanyaannya. Mungkin karena kebanyakan nonton Grey's Anatomy juga kali ya. Oh, gue nggak nonton tapi gue pura-pura relate aja. Gue juga nggak nonton. Oh, Terus juga nggak gue nonton? temen gue bilang isinya gimana. Terus kayak ada yang sering banyak juga pertanyaan yang sama nggak sih kayak Grey's Anatomy? Iya, Tapi banyak. Gue nggak nonton. Iya, itu gue nggak masukin karena gue takutnya gue salah representasi ya. Jadi menurut lo gimana? Bener nggak banyak peluang buat ini, kata-kata peluang ya, bukan banyak perselingkuhan ya? Apakah banyak peluang? Gue setuju sih tadi sama yang lo bilang. Semua profesi itu bisa selingkuh, nggak mesti dokter doang. Jadi itu tergantung orangnya sendiri sih. Dia ada niat apa enggak. Mau dia bartender ya sama Iya, aja ya sama kan. aja Kalau sih. misalnya Teguh nih. Tapi tadi lu kenapa bilang bartender ya? Agak bertolak belakang sih. Biasa orang abis keseringan ke bartender jadi ke dokter. Oh iya bener-bener. Gitu. Oke, next segment, medical questions. Dok, ada nggak sih? Bentar. Untuk pertanyaan yang ini boleh dilihat di video yang di sini sudah pernah dijawab ya. Ini pertanyaan seputar obat pencegah HIV sudah dijawab sama Dr. Hashfi, temen dia juga by the way. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Out of topic nggak apa-apa bang. Peraturan apa aja kalau misal mau deket sama Casey? Itu ada orangnya tadi. Tuh ada orang di sini. Ada orang ini. Pas banget. Hai. Peraturan apa aja kalau misalnya mau dekat sama Casey? Harus ke saya. Yang jawab adanya dong. Kan harus dapat restu kakaknya. Iya dari case-nya apa nih? Masa dia yang jawab? Bukan. Kalau ngomong. Jangan tukang selingkuh aja sih. Jangan tukang selingkuh aja. Yoi. Nggak ngomong apa-apa. Oh tapi itu doang. Mungkin kalau ada dari
bagian-bagian lain gitu, misalnya iya gue nggak suka yang tingginya 130 cm misalnya begitu. Itu bebas sih, nggak harus tinggi, nggak harus apa. Yang penting loyal aja. Oke. Camkan itu. Camkan itu. Dadah, silakan isi mau kembali ke tempat duduknya. Bye-bye. Next question. Apa motivasi utamanya mau jadi dokter? Maksudnya kenapa pengen jadi dokter ya? Iya, membahagiakan orang tua, nggak juga ya? Salah satunya. Tapi emang dulu nyokap gue pengen jadi dokter dulu. Cuman ya karena keterbatasan uang ya, jadi dia nggak bisa jadi dokter. Jadi dia pengen anaknya suatu hari jadi dokter. Tapi sebenarnya nggak ada paksaan ke gue sih. Cuman waktu kecil emang sempet ditawarin gitulah. Karena kita kan ke rumah sakit ya, gue lagi sakit gitu. Emang gue lihat dokter nih kayak keren banget nih. Keren kayak anjay gitu. Kayak Snelly. Hot abis gitu. Keren gitu ya. Tapi gue takut banget sama dokter gigi. Fun fact, gue tuh takut banget sama jarum suntik. Waktu itu, gue lagi disuruh ambil darah. Umur gue masih sekitar 5-6 SD lah. Dan gue tuh saking takutnya, sampai gue tuh lari-lari. Dan ini gue gak bohong, nyokap gue jadi saksinya. Gue dipegangin sama satpam. Dan gue diangkat ke ruangan ambil darah itu. Dan di sana kan kursi kayak gini kan. Itu tuh gue dipegangin sama satpam di sini. Berapa? Satu satpam sama satu suster yang megangin. Dan gara-gara gue tegang banget, gue sambil nangis-nangis teriak-teriak. Jadi sakit gitu loh. Iya. Jadi kayak sakit banget. Dan sebelum gue disuntik pun, sebelum gue ditancapkan itu ya, gue tuh udah sempet lari sekali lagi ke lobby. Terus gue tonjok muka diri gue sendiri kenceng banget. Gak, ini beneran. Banget. Sampai gue bilang, gue sengaja nonjokin diri gue biar gue mimisan. Sedih banget ya. Biar gue mimisan. Stres banget itu pasti. Gue stres banget karena gue saking takutnya. Dan gue bilang sama dokter, dok, saya pengen tonjok diri saya sendiri sampai saya mimisan. Jadi dokter ambil darah dari sini aja. Terus dokternya bilang, gak bisa, darahnya kotor gitu. Tadi lanjut ya, yang pas gue motivasi utama jadi dokter. Iya kan, karena gue ngelihat dokter umum tuh oke banget. Waktu itu gue berobatnya di dokter umum gitu kan. Terus ngelihat beda lah sama dokter gigi, gue takut banget dulu. Soalnya sama dokter gigi kan gue juga dulu nangis-nangis ya. Beneran kayak gue nangis-nangis kursi dokter gigi, lu tau kan? Gue takut, gue deg-degan banget kayak damn. Terus tambah lagi alatnya kayak di sini. Iya, alatnya kayak mau ngebor muka lu gitu gak sih? Gue bener kayak gue gemeteran gitu, gue takut banget. Terus gigi dicabut kan bener kayak gak ada aba-aba kan. Waduh. Gak ada aba-aba. Udah kayak mau disuntik kayak 1, 2, gitu kan. Dokternya juga cantik kan. Kayak aduh rapi gitu kan. Gak kayak gue kalau jaga busuk bentuknya. Gak jadi takut gitu kan. Gak jadi takut. Lu tiap beli mainan emang beli mainan dokter. Oh seriusan? Iya. Suntik-suntikan gitu? Iya. Gue dulu orang tua gue bedah gitu kayak gue. Orang tua lu bedah? Iya, mainan. Kami tiduran. Tiduran main terus kayak pasang infus cus gitu. Wah gila men, itu keren sih. Dulu kan mainannya banyak kan, mainan dokter. Iya. Sekarang lebih canggih lagi cuy. Ada yang mainan infus, ada kayak infusnya mainan gitu. Kayak ditusuk beneran kan? Enggak sih. Iya, oke. Takut dia. Segmen terakhir, speed round. Bener nggak sih jadi dokter tuh harus kaya? Nggak, oke. Bisa nggak sih kalau udah sarjana kebidanan masuk FK lagi? Bisa. Oke. Apa topik skripsi KIC? Kenapa milih itu? Parasitologi lah. Kenapa milih itu? Karena gampang. Biasanya persiapan buat ujian blok dari kapan? Dari minggu pertama. Pertanyaan terakhir, tipe tugas kalau di FK itu kayak gimana aja? Kalau praktikum itu biasanya ada laporan praktikum gitu, terus tutorial yang diskusi gitu. Nanti kita biasanya bawa bahannya, nanti bakal kita omongin gitu, bakal diskusiin lagi. Terus ada juga yang gambar, histologi gitu kan, yang sel-sel kita gambar-gambar. Iya. Banyak kan laporan sih. Patologi klinis itu bikin laporan. Sorry. Gue dengarnya klimis bro. Patologi klinis. Oke guys, I guess that's it for today's episode. Nama gue Joshua Kenji. Nama gue Aisyah Kaspal. Next week, what can we talk about? Dadah!